Namaku Rino. Dan malam Natal kemarin, saat menuang anggur untuk makan malam yang aku bantu rencanakan, aku tersenyum dan bilang, aku excited banget buat liburan Bali besok. Kakakku tertawa. Orang tua kita. Mereka bilang, tidak ada tempat di mobil. Mereka bukan cuma lupa padaku. Mereka sengaja mengatur seperti itu. Tapi itu bukan awalnya. Odo koper yang aku bayar sendiri, diberikan ke orang lain, reservasi spa yang aku booking untuk trip yang aku tidak diundang, dan daftar tamu. Daftar itu tidak bohong. Namaku memang tidak pernah odo sejak awal. Kenapa mereka butuh aku untuk membangun rencana liburan tapi tidak mau aku ikut? Dan sudah berapa lama mereka menghapusku sambil tersenyum ke wajahku. Makan malam Natal selalu punya skrip tertentu di rumah kami. Ayam panggang selalu overcooked. Anggur merah opo sojo yang ibu beli diskon. Dan kakakku Melati selalu mendominasi percakapan sementara, yang lain mengangguk seperti klub penggemar pribadinya. Tahun ini, rasanya berbeda. Bahkan sebelum aku masuk ke ruang makan orang tua di Jakarta, aku sudah disambut aroma kentang tumbuk bawang putih dan wangi parfum desainer Melati. Dia sudah duduk di ujung meja, sikunya di meja seperti biasa, bicara tentang reservasi spa untuk resort Balinya. Kita punya facial di hari kedua dan pijat batu panas sebelum malam luau, katanya antusias. Tidak ada yang bertanya apakah aku ikut. Tidak ada yang melihat ke atas saat aku melepas mantel dan menggantungnya di kursi kosong satu-satunya, selalu di ujung meja, setengah terhalang bufet samping. Ayah mengangguk sekali padaku, mengangkat gelasnya, lalu kembali mengiris ayam. Ibu menyodorkan saus cranberry ke Laswardi, suami Melati, yang bergumam terima kasih pelan, lalu tertawa saat Melati bercanda bahwa dia harus pilih snorkeling atau tanning dulu. Aku menunggu sabar agar odo yang melibatkanku. Sekedar pandangan. Satu gimana kamu, Rin, sudah cukup, tapi tidak. Jadi aku tersenyum dan mencoba sendiri. Aku juga excited buat tripnya, kataku lebih keras dari niat. Aku nemu spot snorkeling dekat terumbu karang yang katanya luar biasa. Aku bokmar buat sare. Mereka semua membeku. Ibu meletakkan garpunya. Ayah tidak berhenti mengiris, tapi rahangnya mengeras. Melati berkedip sekali, lalu tersenyum sinis seolah menunggu momen ini. Oh sayang, katanya manis seperti sirup. Tidak ada tempat di mobil. Aku tertawa kering, bingung, bahkan terdengar dipaksakan di telingaku sendiri. Tunggu, opo? Aku memandang sekeliling. Tidak ada yang jawab. Aku mulai bicara, lalu berhenti. Tidak ada yang menatapku langsung. Ayah berdehem. Mobil SUV hanya punya ruang terbatas, katanya tanpa melihat ke atas. Dengan Melati, Laswardi, ibu, dan aku sudah penuh. Maksudnya kalian rencanaan trip untuk 4 orang? Tanyaku, nodo lebih tajam dari yang kuinginkan. Jangan bikin aneh, potong ibu. Nikmati malam ini sojo. Ini malam Natal. Ini bukan aneh, Bu. Ini kejam, kataku pelan. Melati melambai tangan. Jangan terlalu sensitif. Kamu kan benci liburan kelompok. Tenggorokanku tercekat. Aku berusaha berpikir jernih. Aku sudah bantu ibu bandingkan paket resort 3 minggu lalu. Aku sudah transfer uang ke ayah untuk deposit hotel karena katanya kartunya bermasalah. Aku sudah kirim daftar restoran di Pulau Bali ke Melati. Dan sekarang tidak ada tempat di mobil. Aku tidak teriak. Aku tidak melempar gelas anggur atau keluar ruangan. Aku mengangguk pelan seperti orang yang akhirnya mengerti punceline lelucon yang terlalu lama. Momen itu tidak hanya menyakitiku. Itu menjelaskan segalanya. Nanti, saat aku duduk melihat Melati tunjukkan papan Pinterest outfit pantai ke Laswardi,
Aku tidak bisa tidak notice dia tidak sebut opo-opo soal Sunstream. Padahal 2 minggu lalu dia tanya aku tentang merek Rêve Save dan aku pesankan sebotol. Rupanya dia lupa atau tidak mau ingat. Aku flashback saat dia bicara di speaker dengan ibu soal swimsuit matching untuk spa ibu anak. Aku odo di ruangan itu. Tidak odo yang terpikir tanya apakah aku suka spa. Kalau kamu tidak di meja, gumamku podo diri sendiri, berarti kamu odo di menu. Aku menyodorkan kacang panjang saat diminta. Aku menuang anggur untuk semua. Tidak odo yang terima kasih. Melati ambil porsi kedua sebelum aku ambil gigitan pertama. Saat dessert, tanganku gemetar di bawah meja, bukan karena marah, tapi karena beban pengakuan. Aku sudah bertahun-tahun muncul, main peran anak fleksibel, anak bertanggung jawab yang tidak bikin drama. Tapi sekarang aku lihat. Aku bukan cuma diabaikan. Aku diabaikan secara strategis. Saat makan malam selesai, aku berdiri dan kumpulkan piring. Ibu sentuh bahuku dan bisik, kamu tidak perlu bersin. Aku tahu, kataku, tapi harus odo yang lakukan. Saat aku bilas piring sendirian di dapur, tawa mereka mengambang dari ruang lain, ringan dan tak terganggu. Aku tatap Upin Bats Plus dan pikir tentang terakhir kali aku benar-benar merasa bagian dari keluarga ini. Aku tidak ingat. Lalu aku lap tangan di lap piring, ambil ponsel, dan buka app. Aku ketik satu kalimat saja. Cek ketersediaan penerbangan besok pagi. Mereka kira aku akan nangis. Tidak. Aku seterminder di ponsel. Aku tidak tidur. Aku berbaring berjam-jam, tatap langit-langit, dengar hum theater nyolo mati. Saat cahaya pertama menyusup lewat jendela, aku sudah duduk di meja dapur, pegang cangkir kopi yang tidak kucicipi. Aku buka laptop karena insting. Cahaya layar terasa lebih aman daripada pikiranku. Kursorku melayang di history browser. Link resor, kode diskon, spreadsheet bersama yang tidak pernah diupdate. Semua yang aku sentuh, aku edit, aku koordinasikan. Aku klik email konfirmasi maskapai yang aku bantu atur. Jantungku tidak berdegup kencang. Ia tenggelam pelan dan berat. Di sono, 4 nomo. Pak Hari, Bu Yuni, Melati, Lazuardi, dan 1 nomo yang tidak kukenal. Aku berkedip, refresh, lihat lagi. Namaku tidak odo. Nomo kelima di tempat yang seharusnya milikku adalah orang lain. Seseorang yang benar-benar baru. Seseorang yang bahkan mereka tidak pernah perkenalkan. Aku bangun seluruh itinerari ini, bisikku podo tak odo siopo. Aku cek setiap kolom. Info penumpang, kursi, bahkan preferensi makanan. Sidik jariku odo di mono-mono kecuali daftar tamu. Kursi itu tidak pernah milikku. Aku tatap layar, ingin namaku muncul, tapi tidak. Mereka tidak lupa. Mereka hapus aku. Saat aku akhirnya berdiri, kakiku goyah. Aku butuh udara. Tapi aku ambil ponsel dan telepon resor untuk konfirmasi yang sudah kutakutkan. Halo, kataku, usaha terdengar santai. Aku telepon atas nomor keluarga Wijaya. Mau cek apakah semuanya siap untuk grup yang datang besok. Wanita di ujung sono ceria. Ya tentu. Biar saya cek reservasi. Oke, saya lihat 4 kamar atas nomor Wijaya. 2 masih belum diasign, mungkin untuk tamu yang belum konfirmasi. Jariku berkedut. Jadi 2 belum diasign. Ya mbak. Sistem tunjukkan ketersediaan di blok keluarga. Aku ucap terima kasih, tutup telepon, letakkan ponsel pelan. Selalu odo ruang. Aku hanya tidak termasuk. Tidak odo tempat bukan berarti ruang fisik. Itu berarti aku. Aku duduk lagi dan buka email, scroll thread lama dengan ibu.
Subjek, kasih tahu kalau butuh bantu booking. Balasannya, nanti kita bahas. Nanti tidak pernah datang. Minggu lalu aku kirim link excursion, paket spa. Aku tawarkan diskon karyawan untuk hotel. Setiap pesan dijawab samar sopan. Sekarang aku lihat itu taktik tundo, asap untuk buat aku sibuk sementara mereka finalisasi rencana tanpa aku. Aku tidak dirindukan. Aku sengaja dikecualikan. Rasa perih itu mengendap dalam di dodo. Mereka pakai aku diam-diam, efisien, lalu hapus aku. Aku pandang sekeliling apartemenku di Jakarta. Masih sama, tenang, rapi. Tapi sekarang terasa lebih kecil. Bukan dinding yang mendekat, tapi kesadaran tajam bahwa aku sudah dewasa tidak butuh persetujuan mereka. Ini bukan soal trip. Ini soal bertahun-tahun momen seperti ini, disamarkan sebagai salah paham. Ada waktu mereka kirim kartu ulang tahunku kosong, bilang tintanya pudar, atau saat umur 27 aku disuruh duduk di meja anak-anak saat Thanksgiving karena meja utama penuh. Atau coro ayah tidak pernah sebut namaku di depan umum. Selalu dek, seolah aku tidak pantas gelar. Ini bukan kecelakaan. Ini pola. Kalau seseorang tidak pernah siapkan kursi untukmu, gumamku, mereka tidak pernah rencanakan kamu tinggal. Aku teguk kopi dingin lagi dan buka tab baru. Penerbangan ke Denpasar. Aku bahkan tidak yakin kenapa lakukan ini. Mungkin hanya buat bukti aku bisa. Mungkin buat ingatkan diri aku masih punya pilihan. Aku tidak klik beli. Belum. Aku bookmark yang termurah. Lalu buka jurnal dan tulis satu baris. Aku tidak akan memohon kursi. Aku akan bangun jalur penerbangan sendiri. Aku tutup notebook, matikan laptop, dan sandar di kursi. Mereka punya 10 jam lagi untuk ubah segalanya. Mereka tidak. Cahaya di luar sudah berubah dari abu-abu ke emas saat aku berdiri. Kopiku, masih setengah, sudah dingin berjam-jam. Aku bawa muke wastafel dan berdiri lebih lama dari perlu. Ujung jari di keramik seolah masih bisa serap kehangatan. Aku tidak nangis. Aku tidak mondar-mandir atau teriak atau bahkan gumam. Aku sudah lewat amarah. Yang ganti adalah ringan, seperti kejelasan setelah gempa. Saat tanah berhenti bergoyang dan yang tersisa adalah puing yang akhirnya terlihat. Aku buka up foto, bukan karena ingin nostalgia, tapi karena butuh kerjaan buat tangan. Stroll sampai mendarat di screenshot yang Melati kirim 2 minggu lalu. Foto blur koktailnya dengan Caption makan malam dadakan, tapi semua datang. Saat itu aku balas emoji hati dan kelihatan seru. Tidak terdaftar bahwa aku tidak diundang. Aku anggap last minute santai. Tapi sekarang, lewat filter semua yang terjadi, aku notice lebih. Odo Bibi Tuti duduk di samping Laswardi, gelang peraknya menangkap cahaya. Bibi tidak datang setahun lebih. Kalau mereka punya waktu undang dia, mereka punya waktu chat aku. Aku jom. Kursi kosong antara Melati dan ibu. Bukan penuh, hanya bukan milikku. Bukan mereka lupa, gumamku. Mereka sengaja taruh aku di luar frame. Aku jatuhkan ponsel di sofa dan buka pesan. Jempolku melayang sebelum tap nomor ibu. Aku. Opo aku lewatkan sesuatu? Aku bikin salah sama siapa? Pause, lalu balasan ibu. Jenis yang tutup pintu bukan buka. Rino, jangan besarin ini. Cuma salah komunikasi. Salah komunikasi. Bukankah itu selalu yang mereka bilang saat kamu akhirnya notice pola yang mereka harap kamu tidak lihat? Aku tatap teks itu. Kadang opo yang mereka sebut salah komunikasi adalah kejelasanmu yang buat mereka tidak nyaman. Aku bilang keras.
Aku tidak tahu dari podcast mono atau aku buat sendiri, tapi rasanya benar. Jadi aku berhenti tanya. Sebaliknya, aku buka jurnal dan buat daftar, bukan todo, tapi opo yang aku beri. Rencanakan bridal shower, Melati sendirian. Ambil 2 hari cuti tanpa bayar buat dekor venue. Pinjamkan ayah 800.000 untuk benerin truk. Tidak pernah balik. Bantu ibu pindah pot tanaman tiap musim semi tanpa pernah ditanya suka berkebun atau tidak. Batalkan makan malam ulang tahunku tahun lalu karena ayah bilang perutnya sakit. Tidak satu pun dapatkan kursi untukku. Bukan di meja, bukan di mobil, dan pasti bukan di prioritas mereka. Aku berdiri dan buka kulkas, tiba-tiba lapar. Jariku mendarat di cutney cranberry yang aku buat untuk trip Bali, resep nenekku. Aku bagi di toples, label tulisan tangan terbaikku, belum disentuh. Aku keluarkan, buka tutup, dan makan sesendok langsung dari toples. Manis, asam sia-sia. Mereka tidak gagal masukkan aku, bisikku. Mereka berhasil kecualikan aku. Itu patah hati sebenarnya. Bukan kelupaan, tapi ketepatan. Coro mereka jalankan penghapusanku dengan tenang bedah, seolah sudah latihan. Ponselku bergetar. Notifikasi. Lasuardi tak kamu difoto. Aku kerutkan dahi. Gambar loat pelan. Foto dari makan malam somo. Melati tersenyum lebar. Gelasnya diangkat toast. Tapi Caption kali ini beda. Wis yo werehere. Aku tatap. Bukan karena ubah opo-opo, tapi sesaat aku merasa dilihat. Bukan diterima, bukan dipeluk, hanya diperhatikan. Dan sesaat, aku bukan tak terlihat lagi, hanya salah tempat. Malam itu aku tidak nyalakan lampu apartemen. Aku gerak di bayang, biarkan cahaya layar pandu aku. Ruang tamu bau samar lilin yang lupa aku tiup. Udara masih berat di dodo. Aku buka email seperti ratusan kali sebelumnya. Tapi malam ini bukan cari update. Aku cari bukti. Stroll teriak lama dengan Melati dan ibu terasa seperti beda tep. Setiap baris dibocok ulang dengan moto baru ungkap hal yang dulu aku lewatkan. Frasa dismissive, sapaan dangkal, dan tunda terus-menerus. Saat itulah aku lihat tagihan. Notifikasi dari kartu kredit yang jarang aku pakai. Pembelian minggu lalu, 860.000 di butik koper downtown. Toko yang aku sarankan untuk ide hadiah grup Melati. Aku klik histori transaksi. Aku yang bayar koper itu. Entah kenapa aku lupa, atau lebih tepat, aku tidak sadar mereka tidak bayar balik. Aku ingat email ke Ibu Lin, tawarkan beli dulu karena sale. Aku bercanda, Venmo aku nanti yo. Mereka tidak pernah. Aku buka Instagram, perutku kencang sebelum layar loat. Di sono dia, Melati berdiri depan perapian, pose dengan koper monogram. Caption, saat orang tua tahu persis yang kamu butuh untuk SCP Pulau Sempurna. Love you guys. Tak, Mom, Dad, bukan aku. Aku screenshot, simpan ke folder untuk nanti, dan duduk diam aku tidak chat dia. Aku tidak telepon ibu. Aku bahkan tidak izinkan diri nangis. Odo jenis duka yang tidak butuh air mata lagi. Saat itulah aku buka email forward perjalanan. Dikirim ke agen yang kami pakai semua. Aku minggu lalu saat masih bantu pre-match dan koordinasi kedatangan. Aku skim sampai temukan baris yang dulu tidak kuperhatikan. Kami butuh asisten Rino untuk konfirmasi logistik kamar dan transfer. Asisten kami. Asisten yang somo yang booking semua reservasi. Asisten yang somo yang bantu upgrade kamar lewat kontak pribadi di agen. Asisten yang somo yang baru saja diturunkan jadi peran di bawah keanggotaan keluarga dalam satu kalimat. Kamu tidak panggil anakmu asisten, bisikku,
kecuali itu satu-satunya yang dia pernah buat untukmu. Sesuatu patah. Bukan dramatis, bukan keras, hanya pelan dan final. Aku berdiri, jalan ke meja, dan keluarkan folder. Lalu mulai cetak bukti kartu kredit, konfirmasi booking, potongan email, dan thread teks di mana aku tawarkan bantu dan disikat. Foto koper dengan caption bohong. Bukan untuk drama. Bukan balas dendam. Untuk kejelasan. Ini bukan konfrontasi kalau kamu masuk tanpa senjata. Kataku podo diri sendiri, lihat printer hidup. Orang tua, terutama yang tahan pengkhianatan sopan, akan mengerti. Odo martabat di ketepatan. Aku tidak perlu teriak. Aku perlu benar dan siap. Aku susun setiap kertas seperti puzzle, kronologis. Timeline cerita yang tidak pernah diucap keras. Di mono aku dipakai ulang, dan dibuang. Semua dengan emoji senyum dan tanda tangan love you, Dek. Aku selesai kejar pengakuan mereka. Ini bukan soal dibawa masuk. Ini soal keluar dan pastikan pintu kena saat keluar. Mereka kasih aku skrip, pikirku, susun kertas rapi. Mereka lupa aku bisa baca. Aku buka Google Doc baru dan ketik judul tebal di atas. Trip Reclaimed. Aku mulai draft rencana cadangan. Bukan cuma penutupan emosi, tapi gangguan logistik. Kalau aku tidak naik mobil mereka, mungkin mereka juga tidak naik mobil sama sekali. Kalau aku tidak di suite, mungkin mereka tidak punya suite untuk masuk. Kalau aku tidak di manifest penerbangan, mungkin assignment kursi mereka akan sangat menarik. Aku tidak perlu sabotase. Aku hanya perlu balik energi yang mereka kasih padaku. Diam, pelan, dan mutlak. Kursor berkedip padaku seperti tunggu izin. Aku tersenyum. Kalau aku tidak punya kursi di mobil mereka, ketikku, aku pastikan mereka tidak punya tumpangan sama sekali. Lampu apartemenku menyala kuning lembut saat aku buka laptop lagi. Di luar, jalan sunyi. Entah di blok mono, lampu Natal berkedip ritmis, merah putih hijau. Apartemenku sunyi, hanya home theater dan denting keramik saat aku gerak move. Aku klik folder di desktop dan rename, Family Receipts. Lalu mulai kumpul thread email, screenshot, konfirmasi hotel, yang aku bantu buat. Aku sudah habiskan begitu banyak waktu sopan, ramah, mengerti, low maintenance. Sekarang aku bangun kasus, bukan untuk orang lain, untuk diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bayangkan. Penghinaan, trik tangan yang dilewatkan sebagai lelucon. Tapi susun semuanya di satu tempat buat tidak terabaikan. Lalu itu terjadi. Saat bersihkan folder digital bersama, aku punya akses backup lama dari laptop ibu yang pernah sync dengan milikku. Aku temukan undangan kalender. Subjek, perencanaan Bali. Jangan include Rino dulu. Perutku jatuh. Isi undangan pendek, langsung. Kita cari coro jelasin nanti. Dikirim Melati. Diterima ibu. Tidak ada catatan, tidak ada ragu. Jadi ini bukan pengecualian pasif. Ini perencanaan tepat. Aku tatap di Mestam. Hampir 6 minggu lalu. 6 minggu bantu, saran, forward paket travel. 6 minggu muncul sementara mereka plot coro tinggalkan aku dan bersihkan cerita nanti. Mereka tidak lupa aku, kataku keras. Mereka kecualikan aku di muka dengan niat. Aku buka laci tempat aku buang kartu liburan yang datang 2 hari lalu. Aku tidak mau urus saat itu. Aku selip jari di flap amplop dan keluarkan. Skrip preprinted biasa dalam cursive melingkar. Semoga sukacita dan damai musim ini. Tanda tangan bawah, Love, Hari, Yuni, Melati Laswardi. Namaku tidak ada, bahkan sebagai afterthought. Aku tatap ruang kosong di bawah nama Laswardi.
Odo ruang. Mereka tinggalkan kosong. Penghilangan tidak terjadi kebetulan, gumamku. Terutama saat kamu lihat bukti final. Aku letakkan kartu di samping laptop, lalu buka draft email baru. Subjek, kamu tidak perlu balas. Aku tatap kursor berkedip lomo, lalu mulai ketik. Terima kasih sudah ingatkan aku bahwa kebaikan tidak jamin kursi di meja kalian. Bahwa membantu tidak beri hak kemanusiaan. Tahun depan, hemat sojo posnya. Aku sudah update alamat forwarding. Secara emosional, bukan fisik. Aku tidak kirim. Tidak pernah rencana. Aku hanya butuh lihat koto di luar kepala. Aku tutup draft, sandar, dan pandang apartemen. Tiap Thanksgiving aku orang terakhir tinggal di rumah mereka. Susun piring, lap meja, simpan sisa makanan yang Melati tidak sentuh tapi minta disimpan. Tidak odo yang minta aku lakukan, tapi tidak odo yang suruh berhenti. 2 tahun lalu saat transmisi ayah rusak, aku kasih dia 800.000 tanpa tanya. Dia bilang nanti aku balikin gaji depan. Dia tidak pernah sebut lagi. Mereka tidak lihat aku sebagai keluarga. Mereka lihat aku sebagai fungsi. Aku bukan anak perempuan. Aku sistem, efisien, pelan, andal. Aku tutup folder family receipts dan tatap layar. Lalu raih ponsel. Odorus tertentu saat kamu lakukan sesuatu yang dulu tak terpikir. Seperti buka jendela setelah 10 tahun udara pengap. Aku download app travel yang belum pernah pakai, yang izinkan booking anonim. Odo suite di resor masih terdaftar atas namaku. Info kontak lomo, dari saat aku mulai booking sebagai placeholder. Mereka tidak pernah ubah. Aku tap layar cepat, jari mantap. Double book kamar, suite belum diasign, beberapa tua identitas. Mungkin aku check-in untuk mereka. Mereka tidak notice sampai terlambat. Dan itu poinnya. Masih gelap saat aku duduk lagi di meja dapur. Mug kopi yang kutinggal semalam sudah hangat, tapi aku minum tetap. Aku tidak butuh kafein. Aku butuh ritual. Ritual yang bilang otakku, ini perang, tapi kita lawan bersih. Cahaya laptop sopo seperti kaki tangan. Aku buka folder family receipts dan double klik gambar yang tidak bisa berhenti kupikirkan. Itu lagi. Foto dari makan malam persiapan trip yang Melati post minggu lalu. Yang dulu aku anggap biasa. Aku zoom ke grup di meja. Ibu tertawa keras. Ayah micu. Lasuwardi angkat bir. Dan aku tidak odo. Bukan cuma fisik. Aku bahkan tidak odo di versi crop yang mereka post. Tapi aku ingat malam itu. Aku mampir bawa care pacekake anggur dan dessert. Aku bahkan ambil foto asli. Aku scroll lebih jauh di galeri ponsel dan temukan foto unedited. Di sono aku berdiri kikuk di pinggir seperti pelayan photobomb pesta ulang tahun. Mereka literally crop aku keluar. Bukan metafor, literal. Kadang mereka tidak perlu uninvite kamu, bisikku. Mereka cukup hapus kamu dari memori. Aku klik save. Selanjutnya aku ambil iPad yang aku hadiahkan ke ibu tahun lalu Natal. Dia masih belum ganti password. Aku buka app pesan dan buble dari nomor ayah terbuka otomatis. Dan saat itulah aku lihat. Thread grup baru identik dengan yang dulu aku ikut. Orang sama, judul sama, kecuali namaku hilang. Semua yang mereka koordinasi lewat thread itu. Konfirmasi penerbangan, update hotel, booking spa, lelucon dalam soal tinggalkan roda kelima. Lengkap dengan emoji tertawa dari Melati. Tidak pernah konfrontasi, tidak odo tukar teks dramatis, tidak odo telepon bilang ini tidak jalan. Mereka tidak meledak. Mereka tinggalkan ruangan dan mulai ruangan baru tanpa aku. Jariku melayang di layar.
Lalu aku screenshot seluruh thread. Aku email ke diri sendiri. 2 jam berikutnya aku kompilasi bukti lama, email konfirmasi dengan namaku sebagai kontak awal, foto yang dicrop, thread baru yang kecualikan aku. Mereka kira kekuatan berarti teriak, bikin scene, nangis di garasi dengan mas coro luntur dan botol chardonnay di tangan. Aku belajar lain. Kekuatan adalah cetak email di mono ibumu panggil kamu asisten. Kekuatan adalah kotak merah di bagian ayah tanyo agen travel hapus Rino dari dia sudah bagiannya. Kekuatan adalah duduk diam dan siap seperti deposisi. Aku tidak bakar jembatan. Aku cek apakah jembatan itu pernah tersambung di pihakku. Cahaya pagi merayap lewat blink. Apartemen hangat, tapi aku tidak notice. Aku berdiri di koridor, tangan penuh halaman cetak, seperti brief legal, siap untuk sidang yang tidak dijadwalkan, tapi aku siap. Tidak lagi harap dilihat. Sekarang aku dokumen bukti kenapa aku tidak pernah dilihat. Saat aku susun semuanya di meja makan, terlihat seperti papan kasus. Jenis yang kamu lihat di dokumen tercol case, garis sambung pernyataan ke gambar ke laporan ban. Kecuali kasus ini bukan orang hilang. Ini orang yang sengaja dihapus dan akhirnya notice. Aku jalan ke laptop sekali lagi dan login ke portal agen travel. Aku masih punya akses di bawah kredensial lama. Aku tidak pernah dihapus sebagai kontak utama dan mereka tidak pernah repot update email di file. Aku klik reservasi lalu modify guest. Aku tidak cancal yang akan kirim alert. Aku ubah nomor, tunda check-in 48 jam. Ganti kontak billing ke metode pembayaran arsip yang aku tahu akan gagal otorisasi. Aku minta rekonfirmasi manual dari tim concierge. Mereka tidak notice. Tidak sampai mereka sudah di jalan. Mereka mau aku tak terlihat. Aku tunjukkan bagaimana tak terlihat rasanya. Cahaya matahari merayap lewat gorden seperti bunyi pengakuan. Aku duduk silang di lantai depan laptop. Pagi jadi siang tanpa aku notice. Potongan terakhir rencanaku menyatu, bukan karena kekanak-kanakan, tapi karena kejelasan bahwa ketenangan. Aku tidak bertindak dari amarah. Aku eksekusi dengan tujuan. Aku review reservasi resort sekali lagi. Jumlah tamu 5, kecuali nomor kelima bukan milikku. Itu seseorang bernama Diko Straut. Aku tidak kenal Diko. Penasaran, aku buka Instagram Melati. Tidak lama temukan dia. Tagget di foto Wine bar 3 minggu lalu, lengan santai di bahu Melati, Caption grateful for this man and his spontaneous spirit. Aku klik profilnya. Baru dibuat, baru belasan post aku tahu tipe Melati. Dia ganti musiman seperti tas, tapi dia dapat kursi kelima. Aku tatap itinerari lagi. Odo ruang, hanya bukan untuk yang kenal mereka seumur hidup. Itu dia, bisikku. Darah tidak selalu beli ruang. Karisma dan kenyamanan yang lakukan. Aku minimise window dan berdiri stretch. Sendi berderet karena duduk terlalu lama. Masuk dapur, ambil air soda terakhir dari kulkas dan buka. Desis karbonasi, satu-satunya suara di ruangan. Kembali ke meja, aku ambil ponsel dan buka Facebook. Kesalahan besar. Di pin atas halaman ibu, memori 2 Natal lalu. Foto aku dan Dito, mantanku, berdiri depan pohon di rumah orang tua. Kami pakai sweater matching dengan lampu kusut. Aku lupa foto itu Odo. Tapi yang bikin bukan gambar. Captionnya, some people are always family. Love this guy. Aku tidak ditag. Aku bahkan tidak disebut. Cowok yang aku putus setahun lalu setelah dia ghost saat aku sakit kesehatan ternyata masih kandidat lebih baik untuk kasih sayang liburan daripada anak perempuan yang beli pohon tahun itu. Aku tertawa tajam tanpa suka.
Bahkan orang yang aku tinggal masih outran aku di narasi mereka. Aku tidak komentar. Opo yang aku bilang? Hei Bu. Love gimana kamu pilih mantanku daripada aku lagi? Meri cerist Mas. Aku letak ponsel dan tatap jendela. Pohon di jalan bergoyang pelan di angin, cabang telanjang, tanpa minta maaf. Aku harap aku lebih seperti mereka. Aku keluarkan jurnal dan buka halaman kosong. Aku tulis 3 kata. Dibutuhkan, bukan diinginkan. Masalahnya, kamu tidak selalu sadar betapa sendirinya kamu sampai keheningan mulai tumpang tindih. Treat teks di mono kamu satu-satunya masih balas. Waktu ide kamu dipijak balik dengan kota orang lain. Coro ulang tahunmu disebut lewat kalau odo, sementara yang lain dapat makan malam grup dan streamer. Aku berguna, bukan disayang. Mereka suka aku paling saat aku selesaikan masalah mereka, bukan saat aku beri masalah sendiri. Aku tutup jurnal, berdiri, dan jalan pelan kembali ke laptop. Jantungku tidak berdegup. Sudah stabil. Aku buka dashboard Trezor lagi. Klik modify reservation. Aku ubah nama Diko jadi placeholder. Tunda check-in 24 jam. Hapus 1 upgrade manis. Gerakan kecil tidak naikkan bendera dengan staf hotel. Besar cukup ganggu tim Meline yang mereka susun hati-hati. Kalau Melati mau impresi cowok barunya dengan keluarga terbaik, aku kasih dia itu. Tanpa trip. Aku hover di tombol save, lalu klik. Layar refresh. Konfirmasi updated. Aku sandar di kursi, moto tertutup sesaat. Kalau Melati mau impresi plus one barunya, dia harus mulai dengan kejujuran. Sims pertama masuk tepat setelah jam pukul 7.45 pagi. Emoji jempol goyah dari ibu. Lalu follow up, boarding sekarang. Love you. Aku tidak balas. Saat itu aku sudah santai di Cabono Polside Resort, udara laut berat garam dan bunga hibiscus. Staf sopo seperti tamu biasa. Tidak tahu aku pernah hantu di reservasi ini. Tidak odo tanyo, hanya handuk hangat dan welcomedrin. Ironi. Mereka tiba di bandara Soekarno-Hatta tersenyum, dorong koper overpriced di lantai mengkilap, ngobrol soal spa. Melati pose selfie dari gade, bibir manyun, kacamata tinggi seolah lahir untuk zona boarding. Lalu mulai di suite hotelku. Yo, suiteku. Aku buka tablet dan klik folder Archived Family Docs. Aku tidak mau ulang percakapan dengan nenek Ratih, tapi sesuatu dorong aku. Itu voice memo. Aku simpan karena rasa bersalah, pikir suatu hari buat slideshow foto dengan jazz favoritnya. Dia sudah pudar saat itu, sadar hanya sebentar. Tapi kata-katanya jernih seperti kristal. Jangan biarkan mereka tulis ulang ending, Rin. Aku tinggalkan sesuatu buatmu. Aku pastikan itu milikmu, tapi mereka tidak lihat kamu seperti aku. Aku tidak pernah tanya maksudnya. Aku pikir dia bicara penutupan emosi, metafor, cara orang tua bilang hal berlapis teka-teki. Tapi sekarang, setelah opo yang mereka lakukan, rasanya beda. Jadi aku cek. Aku login ke archive email keluarga bersama. Sesuatu yang aku masih akses dari saat bantu ayah scan dokumen estate setelah nenek meninggal. Di sono odo attachment berjudul Addendum Trust Estate Nenek Ratih tanggal 5 hari sebelum meninggal. Namaku spesifik. Bagian portfolio saham dan hak atas villa kecil di puncak dan catatan. Rino selalu muncul saat penting. Ini untuk dia. Itu dihapus dari versi final, yang ke probate. Hilang. Lenyap. Mereka bukan cuma curi trip. Mereka hapus warisanku dan pura-pura tidak pernah odo. Saat itu ponselku bergetar keras di kursi longe. Melati, Calmeno.
Lalu satu dari ayah. Kamu main-main dengan hotel. Aku mute DVC dan balik badan, adjust topi matahari. Dari sudut moto, staf dekati dengan nampan jus nanas dan ekspresi bingung. Miss Wijoyo, katanya. Kami baru terima telepon dari tamu lain, juga atas nama Wijoyo, tanya soal suite Ando. Mereka bilang itu milik mereka. Aku minum pelan, lalu tersenyum. Bilang aku salam aloha. Saat itu Melati dan rombongan baru landing di Denpasar, excited dan oblivious, sampai mereka sampai meja reservasi. Reservasi tidak ditemukan, celerk ulang, moto di layar. Melati condong. Mustahil. Sudah dikonfirmasi minggu lalu. Saya lihat booking, tapi sudah dimodifikasi. Check-in besok, dan daftar tamu berubah. Saya senang bantu rebo akomodasi. Suara ayah tajam rendah. Maksud opo berubah? Staf tersenyum sopan. Mau bicara dengan kontak utama yang terdaftar. Saat itu Melati kehilangan. Kamu bilang Rino tidak ikut. Kamu bilang kamu urus. Dia teriak ke ibu cukup keras. Dua traveler di counter sebelah berhenti bicara. Aku tidak odo di sono lihat, tapi tidak perlu. Aku tahu nodo Melati, pitch saat terpojok, dan penampilan retak. Dan balasan ibu, mungkin sesuatu pasif. Aku tidak pikir dia lakukan opo-opo. Aku tidak perlu teriak. Aku hanya perlu mereka dengar satu sama lain jelas. Mereka tidak dikunci keluar. Mereka off-strip. Dan tanpa aku, mereka tidak pernah belajar improvisasi. Ping terakhir hari itu datang saat aku flip majalah, sinar matahari hangat kaki. 3 Miss Cal. Ayah, nomor yang tidak kukenal. Keheningan yang aku kasih lebih keras dari pintu dibanting. Aku tidak jawab panggilan pertama atau kedua. Di ketiga, aku hanya silence ponsel, selip di bawah handuk, dan biarkan angin laut tenggelamkan kepanikan apapun yang bergetar lintas Pasifik. Aku balik halaman novel yang kubawa, bukan karena boco, tapi beri tangan kerjaan sementara sisanya terurai pelan. Resor tenang. Staf gerak dengan anggun orang yang biasa layani turis koyo yang butuh segalanya tapi tidak minta opo-opo. Pas sekali. Keluargaku selalu somo. Butuh segalanya, minta tidak odo, harap aku isi keheningan dengan solusi. Tapi kali ini aku tidak. Di jam yang sama, orang tua, Melati dan plus oningnya turun pesawat di Denpasar, kurang tidur dan lapar matahari, masih meluncur ilusi segalanya sesuai rencana sampai mereka sampai meja check-in resort. Aku bayang jelas. Melati tersenyum serahit. Ayah tap kaki di belakang. Ibu gali kacamata di tas salah. Lalu momen, kebingungan di suara resepsionis, pandang antar staf, klik keyboard, lalu maaf, reservasi atas nomor ini sudah dimodifikasi. Suara naik, wajah merah. Dimodifikasi bagaimana? Staf jelaskan tanggal check-in diundur besok, nomor kontak diubah, suite direasign, lalu catatanku tulis tinta hitam tenang, diserahkan concierge. Nikmati pemandangan. Kalian lewatkan terakhir kali juga. Itu milikku. Mereka tidak lihat wajah orang yang serahkan. Tidak perlu karena sekali ini keheningan bicara lebih keras dari konfrontasi apapun yang aku stage. Kembali di resort, aku pesan makan malam awal dan reservasi rooftop restoran. Hanya aku. Tidak perlu tanya restriksi diet atau siapa tidak suka ketumbar. Saat aku duduk dengan gelas anggur, lihat langit jadi indigo, aku pikir semua waktu aku buat ruang untuk orang lain, bersihkan tempat, ubah rencana, biarkan orang lain duluan. Sepanjang hidup, aku duduk diam di pinggir, harap seseorang notice aku bawa kursi. Tidak lagi. Sekarang aku booking kamar dan keheningan. Tengah makan, ponsel bergetar lagi. Aku cek kali ini.
Semsdari Lasuardi. Yang kamu lakukan berani. Kamu oke. Aku tatap Lomo, lalu ketik balik. Aku belum pernah lebih oke atau lebih sendirian, tapi coro yang benar. Dia balas sekali lagi. Emoji moto lebar, lalu tidak odo. Mungkin dia mengerti, mungkin tidak. Tapi setidaknya satu orang di grup itu tahu opo yang mereka lihat sekarang. Aku, bukan helper, bukan ekstra, bukan catatan kaki. Sedikit kemudian, setelah dessert, aku jalan pelan kembali ke suite, biarkan suara ombak malam meresap ke dalam. Aku siapkan bat, nyalakan lilin resor, dan masuk air tanpa izin atau teman siapapun. Aku hampir lewat voicemail. Datang tepat setelah aku keluar bat, pakai robe, keringkan rambut. Ayah. Suaranya goyah, pendek, tidak biasa lambat. Saat kamu pulang, kita perlu bicara. Dia tidak teriak. Tidak ancam. Bahkan tidak bilang aku salah. Dia bilang saat, bukan kalau. Seolah pintu tidak pernah tutup, seolah aku cuma ngeluyur sebentar. Tapi aku tidak ngeluyur. Mereka kunci pintu. Aku cuma temukan cara masuk lain. Aku dengar pesan lagi, lebih lambat, biarkan nodo, bukan koto, bilang artinya. Bukan marah. Ketidaknyamanan. Dia tidak tahu aku mampu opo sampai aku tunjukkan. Keheningan pecah, tapi yang datang bukan damai. Sesuatu yang belum bisa kusebut. Matahari sudah rendah cukup sentuh tepi lautan saat aku keluar balkon. Horizon bakar amber lembut, ombak sikat pantai seperti sudah latihan ribuan kali. Aku bawa ponsel, bukan scroll, tapi putar voicemail sekali lagi. Suara ayah pelan terukur. Saat kamu pulang, kita perlu bicara. Bukan koto yang kena. Coro dia bilang. Seolah telan maaf sebelum naik permukaan. Seolah tidak yakin versi aku mono yang tunggu saat aku kembali. Tapi aku tidak kembali. Bukan ke mereka. Bukan coro yang mereka harap. Angin lewat. Aku sandar di longer dan lihat dua burung camar bertengkar soal kentang goreng di pantai bawah. Pas, pikirku. Itu selalu dinamikonya. Berebut remah. Puro-puro pesta. Mereka masih di resor, check-in ke kamar dongrade last minute, gelagapan lewat sisa itinerari. Aku bayang Melati marah saat tanya concirke apakah odo slot spa tanpa bobot di sampingnya. Mereka punya uang, tapi uang tidak beli irama. Tidak beli anggun di bawah tekanan, dan pasti tidak beli rencana cadangan. Pagi berikutnya aku dengar mereka coba ganti suite. Ketahuan reservasi atas nama Melati di flag verifikasi. Kartu ditolak. Email mismatch. Semua jejak yang aku set tanpa hapus satu trace. Bukan aku sampai duluan. Tapi mereka harus akui aku bisa, dan itu harganya. Bertahun-tahun ayah bercanda aku tidak survive seminggu sendiri. Kamu kelaparan tanpa posmates, katanya sekali, tertawa atas rib takut. Melati tambah. Dia bahkan tidak bisa atur brunch group. Sekarang aku minum teh hibiscus di balkon yang mereka tidak pernah diundang. Aku bukan survive. Aku thrive dengan itinerari sendiri. Biarkan mereka duduk di ketidaknyamanan yang aku tinggal 28 tahun. Gumamku. Aku ambil tablet, buka link yang sahabatku Sari kirim 2 minggu lalu. Artikel soal gaslighting, khususnya di keluarga sopan. Dulu aku skim. Kali ini aku bocor setiap koto. RY. Invalidasi terus, reframing sakit sebagai sensitif, tulis ulang memori sebagai cuma coro kamu ambil. Aku hidup setiap baris. Dan pertama kali aku bilang keras. Aku tidak bayangkan pola. Aku hanya satu yang jujur beri nomo. Saat kamu besar di gasliget,
butuh puluhan tahun percaya rasa salahmu sendiri. Bukan sampai jauh cukup bahwa udara mulai bersih dan kebenaran tidak terasa pengkhianatan, tapi pembebasan. Siang itu hal mulai hancur untuk mereka. Diko, plus one Melati, potong trip pendek, bilang dia tidak daftar kekacauan keluarga, dan booking penerbangan keluar besok. Melati tidak post soal itu, tapi aku lihat foto turun satu persatu. Ayah telepon resor minta refund deposit. Dibilang dia tidak terdaftar sebagai billing party, kartu kredit korporat yang dipakai tidak match kontak utama. Aku tidak tertawa, tapi aku tidak hentikan juga. Ibu mulai sems, thinking of you. Lalu hope you're relaxing. We miss you. Dan akhirnya bisa bicara sebentar. Tidak satu pun akui kekacauan. Bukan booking, bukan penghapusan, bukan tahun sebelumnya, hanya fallout. Seperti aku badai yang mereka harap lewat tanpa konsekuensi. Malam itu, saat bintang mulai tabur di air seperti berlian tercecer, ponselku berdering. Lazuardi. Aku tatap sesaat sebelum jawab. Dia tidak bilang banyak, hanya diam beberapa detik sebelum aku mengerti sekarang. Aku tunggu, beri ruang isi keheningan. Dia tidak, jadi aku isi. Terlambat untuk mereka, kataku pelan. Tidak terlambat untukmu. Dia hembus napas. Yo. Kami tetap di line, tidak buru-buru tutup. Bukan penutupan, tapi retak. Dan kalau dia telepon, siapa selanjutnya? Matahari belum sepenuhnya naik lautan saat aku keluar balkon. Kabut tipis melayang di atas ombak, larut tiap detik. Dunia terasa sunyi, seperti masih putus apakah bangun atau tidur jam lagi. Aku rapatkan robe dan letak teh di meja kecil. Keramik denting lembut dikocok. Ponselku bergetar di bantal, tapi aku tidak raih. Sebaliknya aku buka jurnal dan mulai tulis. Tidak ada prompt, tidak ada tujuan, hanya pikiran tumpah ke halaman tanpa izin. Aku tulis soal keheningan setelah panggilan Lazuardi, soal nodo di voicemail ayah, soal ketenangan aneh yang kuroso, bukan karena apapun diperbaiki, tapi karena aku tidak lagi butuh itu diperbaiki. Ponsel bergetar lagi. Ibu, hope you're well. Semenit kemudian, satu lagi dari Melati. Foto. Lobi Hotel Caption Fidget. Itu sojo. Aku tidak balas, bukan karena hukum mereka. Aku hanya tidak lagi merasa wajib. Aku tidak marah. Aku selesai. Selesai harap maaf yang tidak pernah tulus. Selesai kecilkan diri agar mereka nyaman. Selesai jadi yang selalu muncul dengan tangan penuh dan pergi dengan kosong. Aku tarik napas dalam dan buka artikel yang Sari kirim, yang soal manipulasi emosi di keluarga. Dulu aku skim sekali, setengah kesal akurasinya, tapi kali ini bocor pelan. Setiap paragraf seperti memar, lama diberi nama. Aku bukan gila. Aku bukan susah. Aku bukan tidak tahu terima kasih. Aku digasliket pelan, konsisten sampai aku mulai tulis ulang sejarah sendiri hanya jago damai. Aku hikliket quote di akhir. Momen kamu berhenti jelaskan diri adalah momen kamu mulai sembuh. Aku copi ke jurnal, lalu tambah satu baris di bawah. Ini bukan fase. Ini kejelasan yang aku dapat. Malam itu aku jalan ke restoran lokal sunyi satu blok dari resor. Tidak perlu reservasi, tidak ada antre. Hostes tersenyum dan bawa ke meja sudut dengan view pantai. Saat aku duduk, pasangan tua duduk di sebelah, mungkin 70-an. Mereka ingatkan orang yang dulu aku lihat di warung kampung. Wajah familiar yang tidak butuh perkenalan. Pria komentar soal appetiserku. Aku tertawa. Tidak lama kami tukar cerita kecil. Mereka tidak tanya kenapa aku sendiri. Mereka tidak anggap aku butuh diperbaiki. Kami hanya ada di ruang sama,
bagi kehangatan tanpa harap. Di satu titik wanita bilang, kamu punya moto baik, jenis yang notice segalanya tapi tetap pilih lembut. Aku berkedip, angguk, tersenyum. Aku tidak cari diadopsi, kataku lembut. Aku hanya mau rasakan manusia lagi, dan aku dapat. Setelah makan, aku jalan di pantai telanjang kaki, pasir masih pegang panas hari. Ponsel bergetar lagi. Reminder penerbangan. Aku buka app dan cancel. Lalu tanpa ragu booking tur lokal keliling pulau besok pagi. Tidak ada tanggal pulang. Pulang berarti ambil di mono mereka tinggalkan aku, kataku keras. Aku lebih suka maju dari mono aku temukan diri sendiri. Kembali di resor, aku duduk di ranjang dan buka grup chat keluarga. Lalu tekan delete. Tanpa upacara, tanpa pengumuman, hanya hilang. Aku tidak sedih. Aku ringan. Dan pertama kali, aku buka dokumen kosong di laptop dan beri judul untuk versi aku yang masih tunggu mereka. Surat mengalir. Kamu berdiri di ruang yang tidak pernah lihat kamu. Kamu terus sodorkan piring ke orang yang hanya ambil. Kamu ukur nilai dengan keheningan mereka. Tapi kamu selesai sekarang. Dia bebas. Kamu tidak perlu bawa dia lagi. Aku bocor sekali, lalu tutup laptop. Besok aku tidak perlu ucap selamat tinggal. Aku sudah. Pantai hampir kosong pagi itu. Pasir masih dingin di kaki. Beberapa jogger lewat, langkah ringan, earbuds masuk, hidup mereka tidak tersentuh milikku. Aku jalan pelan, biarkan udara laut isi dodo seperti cuci yang lomo keluar dari aku. Aku bukan lari dari apapun. Aku hanya tidak bawa lagi. Kembali di suite, aku sip koper kecil. Tidak ada clutter, tidak ada souvenir, hanya barang yang aku datang, kecuali sekarang aku tidak pergi dengan beban somo. Di dresser ada amplop putih polos. Di dalam aku masukkan setiap bukti, setiap thread email, setiap potong bukti bahwa aku tidak bayangkan. Copy konfirmasi booking yang aku mulai, screenshot foto yang dicrop. Bahkan halaman dari estate nenek Ratih yang sebut namaku lalu hilang dari file final. Di depan amplop, aku tulis tinta hitam rapi untuk Bapak Hari Wijoyo. Aku serahkan ke manajer front desk dengan ketepatan tenang. Pastikan ini diserahkan ke Pak Hari saat check out. Tidak lebih awal. Dia angguk, selip di belakang counter seperti charger lupa. Biarkan mereka bocor kebenaran dalam keheningan. Tidak ada kesempatan putar ke untung mereka. Saat itu tugasku selesai. Di seberang resor, orang tuaku duduk kaku di bufet sarapan. Ketegangan menyebar antar mereka seperti piring kedua. Lasuardi adu kopi diam, motoke tak odo. Melati sudah tinggal mejo, pergi marah setelah satu remar pasif-agresif, lagi dari ibu dan jangan mulai denganku, dari ayah. Saat amplop tiba, manajer serah langsung ke ayah. Dia buka tanpa koto. Saat bocor, tangannya mulai gemetar sedikit. Dia tidak bilang opo-opo lomo. Lalu lipat surat kembali ke amplop dan dorong piringnya. Saat aku dibutuhkan, aku muncul. Saat aku minta dilihat, kalian lihat jauh. Kali ini aku lihat jauh duluan. Dia tidak bicara, hanya berdiri. Lasuardi ikut. Mereka tidak habis sarapan. Mereka check out besok hari terpisah. Kadang keadilan tidak teriak. Ia hanya jalan pergi lebih keras dari yang mereka harap. Kembali di Jakarta, aku unpad cepat dan buka laptop. Aku apli kontrak konsultan luar negeri, sesuatu yang kutunda 2 tahun karena ibu bilang aku sudah terlalu jauh. Kali ini aku tidak tanya apa yang mereka pikir. Aku tidak tanya kalau odo yang butuh aku dekat. Odo rumah yang kamu tinggal. Odo yang kamu bangun ulang di mono cinta tidak butuh bukti. Minggu lewat, lalu bulan.
Teriak teks tetap sunyi. Dan aku tidak kangen. Suatu siang aku duduk di kafe sunyi di sudut jalan yang belum pernah kujalan. Laptop terbuka, email setengah ketik. Piring sorbet lemon di samping kopi. Pelayan dekati. Dia kelihatan muda, umur kuliah. Mbak Wijoyo, tanyanya sopan, letak refill di meja. Aku angkat kepala, tersenyum. Bukan karena akhirnya Odo yang lihat aku, tapi karena sekarang aku lihat diri sendiri. Beberapa cerita tidak berakhir dengan reuni.